Nah, dalam bab al-Islam, hukum Islam, muncullah mazhab. Hukum Islam itu ngomong apa? Sah dan batal, sunnah dan bid'ah. Ini sholatnya sah nggak? Tapi apakah semua sholat yang sah diterima oleh Allah? Bisa dicek, Pak. Itu bisa diketahui. Kita bisa tahu. Kita mempersembahkan sesuatu ke seseorang, kita tahu ini diterima atau enggak. Apalagi lagi kepada Allah. Allah itu maha luas, bisa bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Pasti lebih gampang untuk ngeceknya. Gimana cara ngeceknya? Gitu ya. Maka muncullah kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, jika ilmu fikih melahirkan mazhab, gunanya ma'rifatus sahih wal batil, mengetahui ibadah ini benar atau ibadah ini batil. Sahih, benar, sah kalau syarat rukunnya lengkap. Tapi Bapak Ibu ini sholatnya sudah lengkap, tapi kok nggak nyaman juga di hati, ada yang kurang. Apa yang kurang? Nah, yang kurang itu bukan bab fikih yang bisa mengetahuinya, yang kita sebut tasawuf. Tapi tasawuf itu namanya diperdebatkan. Itulah masalahnya. Apa kata teman kita? Tasawuf nggak ada di zaman Nabi. Ya, kalau begitu banyak yang nggak ada di zaman Nabi. Ilmu hadis nggak ada di zaman Nabi. Ilmu tauhid nggak ada di zaman Nabi. Cuma Nabi bertauhid. Nabi sumber hadisnya. Ilmu fikih nggak ada di zaman Nabi. Fikih di zaman Nabi itu semua ilmu keislaman. Tapi fikih zaman sekarang cuma ngomong sah dan batal, sunnah dan bid'ah. Apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ada di Bukhari, ada di Tirmizi. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat, Allah mudahkan dia faham ad-din. Yufaqih, Allah faqihkan dia, Allah buat dia ahli fikih agama. Fikih di situ bukan fikih yang kita pahami sekarang. Sudah berubah. Ya, sudah berubah. Ilmu tafsir ada nggak di zaman Nabi? Ilmu tafsir muncul setelah ilmu hadis. Ilmu hadis lebih tua dari ilmu tafsir. Ini nggak ada urusan sebenarnya. Oleh karena itu muncul lagi pertanyaan baru supaya kita mengerti ibadah ini lebih dekat diterima atau ditolak oleh Allah. Muncullah kalimat hadis Nabi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Kan tadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu ibadah zahir. Iman itu ibadah akal. Sedangkan ihsan itu engkau ibadah seakan ngobrol sama dia. Merasakan dia di depanmu, berbicara kepadamu. Udah begitu belum, Pak? Ya, belum ya, bicara sama tembok ya. Ini yang membedakan antara ihsan, kemudian ilmu ihsan itu melahirkan tasawuf. Al-Islam melahirkan fikih. Karena istilah tasawuf itu diperdebat, muncullah teman-teman kita biar nggak debat, kasih istilah baru. Tazkiyatun nafs kah? Muhasabah kah? Tapi itu kan istilah lebih baru lagi. Lebih tua mana? Istilah tazkiyatun nafs atau tasawuf? Lebih tua tasawuf. Karena tasawuf sudah muncul di abad kedua dan ketiga Hijriah. Sufi itu sudah ada muncul nama orangnya. Beberapa ahli hadis, guru-guru Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasai itu seorang sufi. Disebut namanya Yahya ibn Yahya as-Sufi atau siapa ya? Imam yang semasa dengan Imam Bukhari dan Muslim, tapi wafatnya sama dengan Muslim. Abu Yazid al-Bustami, pernah dengar? Itu wafatnya 261, sama dengan Imam Muslim, Imam Salafus Saleh. Itu disebut Imam Sufi ya. Jadi ketika Imam Bukhari konsentrasi dalam riwayat hadis, Imam Abu Yazid, Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Sirri Saqti, mereka sibuk dengan urusan qalbu. Karena ilmu yang sempurna hanya milik Allah, diturunkan ke Nabi. Tapi ketika turun ke sahabat, ke tabi'in, ke para ulama, ilmu ini menjadi bercerai-berai. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Jadi apa itu ilmu tasawuf?
ilmu agar mencapai musyahadah wal muqarabah, memandang Allah dalam ibadah atau merasa dipandang Allah dalam ibadah. Itu Pak ujungnya. Dalilnya ini, anta'budallah ka'annaka tara. Engkau ibadah seakan merasa memandangnya jika tidak merasa dipandangnya. Nah, ini ketemu nggak di fikih? Kalau belajar sunnah bid'ah ada nggak di situ? Nggak ada. Justru kalau belajar sunnah bid'ahnya kelamaan, kebanyakan sholatnya mulai dari awal takbir sampai akhir mikirin sunnah bid'ah mulu. Akhirnya teman-teman kita sibuk dengan mikirin itu, mikirin imamnya bid'ah lah, samping kiri kanannya bid'ah. Kapan khusyuknya? Ngeliat imamnya nggak berjenggot, ini Pak Imam ya. Mana Pak Imam kita tadi? Ya itu beliau, wah nggak berjenggot nih. Emang khusyuk ada di jenggot? Nggak ada kaitannya. Jenggot itu masuk dalam hadis ke bab al-libas wa zina. Dalam Sahih Bukhari dimasukkan ke bab pakaian dan performance, penampilan. Nggak masuk ke bab ibadah. Sekarang kok dimasukin ke bab ibadah, apalagi dimasukin ke bab iman. Itu kesalahan karena sudah nolak mazhab. Udah nolak mazhab, terus buat manhaj baru yang tidak ada di sebelumnya yang melakukan itu, tapi diklaim sebagai pendapat orang terdahulu. Akhirnya tambah jauh. Tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Sholat itu nggak ada yang khusyuk. Mandang orang itu semuanya, wah ini sunnah bid'ah, sunnah bid'ah. Salah benar, salah benar, salah benar. Sama Pak. Orang kebatinan bedanya dengan tarekat sufi. Orang kebatinan itu kalau masuk masjid dia jadi juri. Bedanya juri rohani. Kalau orang tadi yang sibuk sama sunnah bid'ah masuk masjid jadi juri. Juri apa? Sunnah bid'ah. Ini sunnah, ini ustadz sunnah nih. Ini ustadz bid'ah nih. Ini imam sunnah nih. Ini imam bid'ah nih. Ya. Ini masjid sunnah nih. Ini masjid bid'ah nih. Sibuk di situ aja. Kalau orang kebatinan gimana? Wah, ini nggak nyampe. Ini ustadznya nggak sampai ke Allah nih. Ya. Marifatnya nggak tajam. Kalau kata orang apa? Marifatnya nggak putus. Marifat kok putus? Marifat putus kafir lah. Mungkin maksudnya marifatnya mantap gitu kali ya. Tapi istilahnya aneh-aneh. Jadi juri di masjid itu orang kebatinan. Dan orang-orang ini, sebagaimana orang-orang yang suka ngomong sunnah bid'ah ini menjadi benalu kepada orang ahli fikih, orang ahli ibadah. Kenapa ganggu Pak? Sama, ahli kebatinan ini mencederai, meracuni orang-orang yang bening kalbunya dalam bab ihsan, dalam bab tasawuf. Akhirnya Bapak itu kalau melihat orang belajar hadis, belajar fikih, salah faham, dikira kalau belajar sunnah itu nanti nyalain orang. Padahal yang kita bayangkan itu bukan itu yang fikih. Fikih itu bagaimana ibadah kita sah dan tidak batal, bukan untuk nyalahkan orang. Kan itu tujuan fikih. Tapi sekarang ilmu ini digunakan untuk nyerang orang. Jadi Bapak Ibu ini kalau ketemu orang yang belajar ilmu seperti itu, wah dia ustadz ini lagi nih, jamaah ini lagi nih, ganggu aja di masjid. Salah faham juga kita ke ilmu ini. Seperti orang yang berilmu ini salah faham tentang tasawuf. Dikira tasawuf itu kebatinan. Tasawuf itu yang saya tahu di kampus-kampus Islam, mulai dari Tonja, Tunis, Aljazair, Libya, Mesir, pindah ke Jazirah Arab, mana? Palestina, Syam, ya. Syam itu masuk 4 negara, Palestina, Yordan, Suriah, Turki masuk ke atas, Irak, Saudi. Tapi Saudi belajar tasawufnya beda, cari kesalahan. Kitab-kitabnya banyak, isinya cari kesalahan aja. Maka bukunya diterjemahkan raport merah tasawuf, jadi beda. Yaman itu mereka sampai ke Indonesia, semua kampus Islam belajar tasawuf. Cuma bedanya ada yang nyari kesalahan, ada yang emang ingin cari kebenaran, nyari-nyari kesalahan gitu ya, jadi juri.
Dan pengalaman kita, orang-orang yang jadi juri ini, yang suka-suka nyari kesalahan ini, biasanya punya persepsi awal yang udah salah, lalu dia babat habis. Ada kesalahan kecil dianggap besar, kesalahan satu oknum dianggap besar. Sama ini dua kelompok ini, baik orang yang tidak senang sama ustadz-ustadz yang ngomong sunnah bid'ah, ataupun ustadz sunnah bid'ah yang ngomong tentang tasawuf. Contoh, ada seorang ustadz ya di Jakarta sana ngomong tasawuf itu hanya zindik. Wah, main pukul habis saja Pak. Tasawuf itu tidak ada kecuali kezindikan. Untuk apa dia ngomong begitu? Dia nggak melihat dirinya. Dirinya zindik nggak? Apa arti zindik Pak? Zindik itu bahasa Persia lama masuk ke Arab, artinya khuruj minat ta'ah, lari dari ketaatan. Orang yang fasik itu tazandaka. Dari mana kalimat ini? Biar kita gabung Pak. Jadi ilmu Nabi itu kan datang satu paket. Saya sering membacakan hadis ini, pasti masih ingat sebagian ya. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Ini hadis gak ada di Muslim tapi adanya Bukhari. Sallu, solatlah kamu seperti kamu memandangku solat. Betapa baiknya Nabi. Nabi nyuruh kita solat hanya sebatas pandangan kita. Maka hadis ini membuka celah untuk munculnya mazhab, tarekat. Kenapa? Berdasarkan yang kamu lihat. Udah lihat Nabi belum? Maka kita butuh penghubung antara kita dan Nabi. Kita sebut sanad, silsilah. Bahasa kitanya guru. Tapi ama beberapa orang gak boleh ikut guru. Loh kalau gak boleh ikut guru gimana kenal Nabi? Gak boleh ikut guru selain dirinya. Kalau dirinya boleh. Kan aneh itu ya, ambigu. Kalau guru orang lain nggak boleh. Kalau mazhab orang lain nggak boleh. Mazhab dia boleh. Dia ganti nama. Bukan mazhab namanya bagi dia. Nah inilah problemnya mereka ya. Apa kata Nabi? Solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat. Maka setiap sahabat menangkap sesuatu dari Nabi lalu mereka amalkan. Sebanyak itulah mazhab di zaman Nabi. Sebanyak orang melihat Nabi. Sebanyak itu. Namun yang bertahan kemudian menjadilah mazhab fiqih, tarekat sufi. Munculnya di situ Pak. Jika ahli fikih melihat cara Nabi sholat, maka lahirlah rukun-rukun syarat. Berapa rukun sholat yang kita hafal? 13. Itu kurang banyak Pak. Di kitab yang lain 18. Ya, tapi 13 itu setelah dipadat-padatin jadinya 13. Kalau ahli qalbu melihat Nabi sholat, maka muncullah tarekat tasawuf sufi. Jadi ini tidak bertentangan, tapi ini ilmu saling memperkaya. Tapi orang hari ini ingin mengadu-ngadunya, gitu ya. Lalu bagaimana cara kita memahaminya? Nabi kok nggak ngomong gini ya? Sallu ka salati. Salatlah seperti aku salat. Oh, bahaya Pak. Kalau kita salat disuruh seperti Nabi salat, salat kita batal semua. Ya enggak? Salat kita batal semua. Maka salat Bapak Ibu yang punya guru, ikuti cara gurunya mengajarkan. Gurunya bukan punya guru. Gurunya punya guru. Ini disebut dengan sanad yang mutasil bil fi'li. Disebut juga musalsal bil fi'liyah, mengikuti gerakan guru. Jadi walaupun kita sudah nggak tahu sanadnya, kalau alhamdulillah kami mempelajari sanad sholat, kita pelajari Pak sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun guru-guru kita kan kalau kita cek nanti ketemu gurunya, oh si fulan dulu ngaji di Mekah. Contohnya di Rokan itu kan ada namanya Syekh Abdul Wahab Rokan, ya. Beliau ngaji di mana? Ngaji di Mekah di Jabal Abi Qubais. Ya, ketemu dengan Sulaiman Qarimi, Sulaiman Zuhdi, ketemu dengan Abdullah Afandi, terus Maulana Khalid, terus sampai ke Rasulullah, nyambung sudah. Beliau juga ketemu dengan Ahmad Zaini Dahlan, Said Bakri Syatta, Said Bakri, ini imam dalam mazhab Syafi'i.
ketemu langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, cuma beberapa. Tapi orang kita karena tidak semua ahli sanad, kan yang harus ngerti sanad saya Pak, Bapak Ibu nggak usah ngerti sanad. Yang wajib tahu tuh saya, karena itu fardu kifayah. Cukup tahu beberapa orang, yang lain sudah gugur. Tapi kalau nggak ada yang tahu, semuanya kita dosa. Ya, kalau saya alhamdulillah kita menghafalkan Pak, sanad kita dari kita sampai ke Rasulullah, kita hafalkan yang penting-penting. Sanad akidah, sanad fikih, sanad zikir, sanad tasawuf. Makanya saya nggak berani membid'ahkan tasawuf, karena ada sanadnya. Gitu juga nggak berani membid'ahkan mazhab fikih, karena ada sanadnya. Semua yang punya sanad, dia punya hujjah di hadapan Allah nanti. Sanad itu artinya sekarang referensi, sumbernya valid atau tidak. Gitu. Kalau kita nulis kitab ilmiah, buku ilmiah, artikel ilmiah, orang kan nanya referensinya mana. Dia mengklaim ini begini, mana referensimu? Kamu mengklaim ini ajaran Nabi, mana sanadmu? Ini perkataan dari Imam Ibn Sirin ya, sammulana rijalakum. Kamu sebutkan rijalmu mana, sanadmu mana? Maka dalam tradisi ahli hadis diwajibkan membaca nama-nama silsilah sampai ke Rasulullah. Begitu juga ini persamaan Pak, ahli hadis sama ahli tarekat sufi. Yang saya temukan, mereka menjaga sanad sampai hari ini, dan seseorang ahli hadis tidak boleh disebut ahli hadis sampai dia punya sanad, sampai dapat ijazah dari gurunya. Begitu juga ini persamaan antara ahli sunnah, ahli hadis ini dengan ahli tasawuf, ahli tarekat. Orang tarekat sufi ini gak boleh ngaku-ngaku jadi mursyid, betul gak? Sampai dia dapat ijazah dari gurunya. Jadi beda antara ustadz-ustadz kayak kita ini. Kita ini diustadkan orang, mungkin orang mengkiai-kiaikan, orang mentuan-tuan guru kan. Tapi kalau ahli hadis, gurunya bilang, kamu sekarang ngajar, saya ijazahkan. Gurunya yang mengkiaikan dia. Maka gelar guru, gelar kiai, gelar syekh itu diambil dari guru, bukan diambil dari jamaah. Bukan jamaah yang mengkiaikan orang, tapi gurunya yang mengkiaikan muridnya, baru dia sah jadi kiai, jadi syekh. Dalam tradisi tarekat sufi yang saya tahu begitu juga.